Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rupidiasuti SPD SD, Guru SD Negeri Yuringin Harjo 02, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya didampingi oleh fasilitator Sudira SPD SD dan pengajar praktik Cucu Heliana SPD MPD. Selamat menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif.
dibuat oleh anak-anak kelas 5. Salah satu maju ke depan dalam coba tolong keyakinan kelas apa yang dibuat kita hari ini, tolong dibacakan dalam dibaca yang atas sekolah. Saling menghargai teman. Ya, oke, kita membuat kesepakatan saling menghargai teman. Oke. Ya, Budayakan antri. ya, budayakan antri. Ketika kita sudah bel masuk kelas ya, kalian baris di depan. Terus masuknya antri satu persatu, nggak boleh rebutan ya. Oke. Terus yang berikutnya. Tidak bermain pada saat jam pelajaran. Tidak bermain pada saat jam pelajaran. Pada saat kita jam pelajaran, ya gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk apa? Belajar. Ada waktunya ketika bermain, ketika jam istirahat. Berikutnya, Bersikap sopan santun. ya, bersikap sopan santun ya. Sopan terhadap orang yang lebih tua. Misalnya kalau ketemu ketika ke sekolahan, bertemu di depan halaman, bertemu dengan orang tua, sopan santun, mungkin kasih salam. Atau ketika kamu mau berangkat ke sekolahan, ya kan, biasanya bersalaman dulu dengan orang tua. Salaman, pamitan. Terus ketika di sekolahan ketemu dengan guru, ucapkan salam ya. Oke, ini menjadi kesepakatan kita ya. Yang berikutnya, Melaksanakan tugas weekend. melaksanakan tugas camp ya. Tugas camp ini dilaksanakan dengan komando jadwal. Ya, Tidak membuang sampah di laci. tidak membuang sampah di laci. Ini yang biasanya suka nyampah di dalam laci meja. Ini menjadi kesepakatan kita. Kalau membuang sampah sebaiknya di mana tempat sampah, bukan di laci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teguh Santoso SPD SD, yang kami hormati Dewan Guru serta karyawan SD Beringin Harjo 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ruth Widyastuti. Semoga berjalan dengan lancar. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mengingat waktu sudah beranjak siang, marilah acara kita buka. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima refleksi dan umpan balik, yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama muslim dan agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Teguh Santoso SPD. Kepada beliau kami persilahkan.
Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Beringin Harjo 2 yang selalu saya banggakan dan saya hormati, yang selalu harapkan kemajuannya, terutama membimbing anak-anak kita. Pertama, kita tentunya sebagai insan yang beragama selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima pada hari ini, sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pembimbing, pendidik, dan pembina anak-anak kita. Salawat, salam tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW yang tentunya kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya diundang untuk bisa mengikuti, yaitu dengan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Nah, ini budaya positif, pengalaman Mbak Ruth ini yang tentunya dengan CGP calon guru penggerak tentunya pasti punya pengalaman dengan sesama pembina, sesama rekan-rekan, sehingga hari ini akan berusaha menularkan ilmunya pada kita semua. Mungkin kita semua belum bisa masuk pada CGP, dan ini sebagai motivator pada rekan-rekan, terutama yang masih muda-muda belia ini, bisa mengikuti jejak Mbak Ruth. Budaya positif ini adalah merupakan sesuatu yang diharapkan semua insan di sektor pendidikan, terutama apalagi kita adalah bekerja di bidang pendidikan. Budaya positif misalnya sebelum masuk baris, kemudian sebelum pelajaran ada anak-anak untuk membaca masalah hal-hal yang perlu kita pelajari, sehingga nanti ketika anak belajar bisa mengikuti, bisa memahami. Ini pemahaman. Kemudian sebelum pelajaran anak bisa diberi motivator untuk bisa membangkitkan semangat belajar. Inilah tugas-tugas kita, apalagi Mbak Ruth sudah mulai digembleng menjadi guru penggerak. Tentunya intinya harus bisa, pesan saya harus bisa menggerakkan guru-guru yang lain supaya bisa bergerak. Walaupun kita sudah setiap hari bergerak, tapi gerakannya lebih semangat, lebih terarah untuk membimbing anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti tujuannya jelas kemana anak-anak kita akan berlabuh untuk mengikuti arah pendidikan pada era zaman sekarang yang sudah mulai modern, yang sudah mulai globalisasi, sehingga anak-anak kita bisa menghadapinya dengan kekuatan pendidikan kita yang diharapkan negara kita jadi negara yang maju atau super power, itulah yang harapan-harapan kita. Mudah-mudahan nanti Mbak Ruth sebagai yang membawakan akan bisa memberikan itu pengalaman-pengalaman pada kita, sehingga teman-teman kita nanti bisa terus mengikuti, bisa menerapkan, sehingga nantinya bisa menggerakkan hati untuk bisa mengikuti jejak Mbak Ruth. Hanya itu, mudah-mudahan sesuatu yang kita harapkan tentunya ada suatu keinginan untuk bisa berubah. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan tentunya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih.
Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas kepada Ibu Ruth Widiastuti, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 SD Wringin Harjo 02 Kabupaten Cilacap. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya berdiri di sini. Sungguh satu kehormatan untuk saya dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wringin Harjo 02 Bapak Teguh Santosa SPD yang sudah berkenan mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Tentunya ini yang akan kami imbaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi SD kita, tentunya SD Wringin Harjo 02. Mohon izin kami menyampaikan beberapa materi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Perkenankan, saya Ruth Widiastuti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sudira SPD SD, dan juga saya dibantu oleh pengajar praktek saya Bapak Cucu Heriana SPD NPD. Berikut ini kami paparkan rancangan tindakan aksi nyata berbagi. Kami beri judul diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada Forum Guru SD Negeri Wringin Harjo 02. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kegiatan ini? Yang pertama adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga sekolah di SD Wringin Harjo ini dapat mengimplementasikan budaya positif tersebut. Kemudian sebenarnya apa tujuan dari diseminasi ini? Yang pertama, bahwa nanti harapannya guru-guru di SD Negeri Wringin Harjo 02 ini mampu memahami konsep-konsep budaya positif. Kemudian guru di SD Wringin Harjo 02 mampu dan memahami penerapan budaya positif di kelas ini melalui penerapan yang sudah saya lakukan khususnya di kelas 5. Kemudian yang tujuan yang berikutnya yaitu guru di SD Negeri Wringin Harjo 02 ini mampu mengimplementasikan budaya positif di masing-masing kelas. Jadi yang menjadi tolok ukur di sini yaitu guru-guru SD Negeri Wringin Harjo 02 harapannya nanti bisa menerapkan budaya positif di kelasnya, dan nanti mungkin tindak lanjutnya adalah bisa didokumentasikan sebagai bukti aksi nyata. Kemudian lini masa yang saya lakukan ini pada saat saya melakukan program diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada guru di SD Negeri Wringin Harjo 02, tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya membagikan undangan kegiatan diseminasi tersebut. Kemudian pada hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi tersebut pada hari ini, dan mungkin kedepannya melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Daya dukungnya tentunya adalah dari kepala sekolah dan juga guru-guru di SD Negeri Wringin Harjo 02. Inilah Bapak Ibu, sebenarnya apa sih budaya positif itu?
nanti yang akan kami paparkan dari materi yang kami peroleh pada pendidikan guru penggerak. Nanti saya akan berusaha mengimbaskan atau sedikit berbagi ilmu tentang apa itu budaya positif. Di situ nanti akan yang kami sampaikan budaya positif terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan manusia, dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Perlu kami jelaskan apa sih itu sebenarnya disiplin positif. Kalau menurut pendekatan teori kontrol yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey, yaitu Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Anda itu hanya dapat mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan mengontrol orang lain. Kemudian teori yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, dan kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan orang itu berbeda-beda. Pengertian disiplin itu sendiri adalah apa sih Bapak Ibu? Di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sementara menurut Dian Goshen, disiplin berasal dari kata disiplina atau belajar, disiplin, murid atau pengikut. Jadi disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri tentunya ini dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, kata kunci disiplin itu sendiri adalah artinya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulianya itu apa? Yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau universal apa yang kita dapat? Tentunya sifat-sifat manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Artinya bahwa setiap perilaku itu tentunya memiliki tujuan. Itu menurut William Glasser. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Goshen. Jadi nilai-nilainya adalah ini, mencapai profil pelajar Pancasila. Hari ini kita juga akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu artinya apa yang dapat terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang dapat saya dapatkan jika melakukannya? Kemudian motivasi yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini adalah motivasi
Keduanya ini motivasi ekstrinsik dan yang ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Hukuman itu menurut pandangan kita itu dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan tentunya pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Sebenarnya benarkah ini? Nanti kita belajar dari sini. Next. Nah, ini. Hukuman itu seperti apa sih? Hukuman itu merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Kadang kita sebagai guru pernah ya Bapak Ibu menjadi penghukum bagi anak-anak didik kita secara tidak langsung. Nah biasanya kalau hukuman itu biasanya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid-murid atau anak ini akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau mungkin hukuman yang pernah kita lakukan kepada anak-anak mungkin suruh lari, suruh ngepel, atau secara psikis lewat kata-kata. Nah tentunya itu akan memberikan dampak bagi anak-anak kita. Nah kemudian berbeda dengan konsekuensi. Hukuman tadi pengertiannya itu ya tindakan terencana, tapi kalau konsekuensi itu merupakan tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi berbeda konsekuensi dengan hukuman. Nah, coba ini ada satu pernyataan. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita bisa membedakan ini antara hukuman dan konsekuensi. Ada satu pernyataan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, iya. Karena dia terlambat, jadi konsekuensinya mencatat atau menulis nanti dulu. Terus kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Nah ini nanti Bapak bisa memahami di sini. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman. Yang keenam, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian dari ini kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran tentu di situ kita menghadapi berbagai karakter murid. Mungkin ada yang nakal, ada yang manut, ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Nah,
tidak terkecuali di kelas saya, kelas 5 dengan 19 murid dengan berbagai karakter, saya mengalami kondisi murid yang berbeda-beda. Tentu satu di antara dua kadang mereka melakukan kesalahan. Entah mungkin menjahili teman, nakal, membuli kepada temannya. Nah, bagaimana nanti kita belajar mengkondisikan anak-anak yang seperti itu, bagaimana cara kita menanganinya dengan melakukan hal-hal yang positif, melakukan budaya-budaya positif kita, seperti itu. Kemudian restitusi itu juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya bahwa membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan itu menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen di redaksi tahun 2004. Nah, ini ada satu pernyataan seperti ini antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Identitas gagal itu apa sih bentuknya? Yaitu hukuman. Nah, kemudian identitas yang sukses itu adalah menerapkan kedisiplinan tentang konsekuensinya, harus memahami konsekuensi dan juga restitusi. Nah, untuk penerapannya bagaimana? Penerapannya tentu selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan tindakan yang positif. Selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Jadi kalau anak sudah istilahnya berbuat salah, kita jangan menjadi penghukum. Ayo gunakan ini dengan menggunakan memilih opsi restitusi jika anak itu sudah berperilaku negatif. Kemudian penerapan yang lain, ketika sudah tidak bisa ditangani, ketika kita mengalami anak yang sudah berperilakunya negatif, tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Tentunya adalah kita punya rekan sejawat, tentunya kita harus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Itu penerapannya. Nah, kembali, mengapa sih harus kita melakukan keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas itu harus kita lakukan? Contohnya ini, kita kan memahami ya keyakinan dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Contohnya kalau kita penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita tahu konsekuensinya. Kalau kita berkendara tidak menggunakan helm, kalau terjadi kecelakaan yang fatal adalah kepalanya. Jadi kita mempunyai keyakinan. Oh, yakin dulu. Ini tidak hanya peraturan, tetapi ini keyakinan. Kalau saya tidak pakai helm, kalau sesuatu terjadi di jalan, fatal sendiri akibatnya. Atau yang sering kita lakukan juga ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa? Kita tahu keyakinan, oh ya sekarang lagi corona, musim corona, kalau kita tidak melakukan itu nanti kita kena virus corona. Itu kan sudah menjadi keyakinan gitu. Mengapa? Nah, dengan adanya keyakinan ini yang akan membuat seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Berarti dengan kata lain, kalau yakin kan udah tergerak dalam hati ya Bapak Ibu. Ya, bersemangat untuk menjalankan
keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Itu. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 5. Jadi saya dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Mau seperti apa? Dari peraturan-peraturan yang tercipta di sekolah kita, anak-anak membuat istilah kata sendiri. Apa keyakinan saya? Apa keyakinan yang bisa membuat hal-hal positif? Budaya-budaya positif apa yang diterapkan seperti itu? Nah, pembentukan keyakinan kelas tentunya ini adalah bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Nanti mungkin Bapak Ibu pengimbasannya ke kelas bisa, ayo bersama-sama selain tata tertib yang sudah kita punyai di sana. Nah, nanti kita juga membuat keyakinan kelas kita mau seperti apa, menerapkan budaya positif seperti apa di kelas, seperti itu. Terus, kemudian pembuatan keyakinan kelas ini adalah berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Siapa yang berkontribusi di situ ya? Seluruh warga kelas yang ikut berkontribusi. Tentunya kalau keyakinan kelas ya berarti di situ ada muridnya yang berkontribusi membuat keyakinan kelas mau seperti apa. Kemarin untuk kelas 5 saya sudah melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas beberapa yang mereka buat. Dibuat kata-kata oleh anak-anak ini, contohnya misalnya keyakinan kelas mereka adalah misalnya menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah di laci meja, mungkin seperti itu. Terus atau mungkin memakai seragam sesuai jadwal, terus kemudian menata buku di lemari setelah selesai digunakan. Nah, itu kan satu bentuk kesepakatan, keyakinan, budaya positif. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan budaya positif sebelum 10 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak melakukan literasi. Kalau itu diyakini oleh anak-anak, tentu itu akan membawa hal-hal yang baik, akan memberikan dampak positif bagi anak didik kita. Nah, kira-kira apa sih prosedur pembentukan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, curhat pendapat bersama anggota kelas. Yang saya lakukan dengan kelas 5, ini curhat misalnya dengan anak-anak, ayo bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang nyaman supaya kelas kita nyaman, kan? Tadi terbentuklah, ayo kelas kita bagaimana caranya supaya bersih, nyaman, tidak ada sampah. Nah, anak-anak membuat keyakinan ditempel di dinding. Ini prosedurnya awalnya adalah dari curhat pendapat bersama anggota kelas, bersama anak-anak. Kemudian mencatat masukan. Sebelum saya melakukan ini, saya terlebih dahulu tentunya memohon izin kepada kepala sekolah dan meminta pendapat atau masukannya terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, dan alhamdulillah puji syukur saya mendapat dukungan yang sangat positif dan dukungan yang sangat baik dari beliau, Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Teguh Santosa. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempraktekkan keyakinan kelas. Dan kemudian yang saya lakukan setelah saya mencatat masukan yaitu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kadang kalau di kelas kita menjumpai anak-anak yang sering berperilaku tidak baik, mungkin berbicara kata-kata kasar. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Kita tidak langsung menjadi penghukum. Kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Nah,
Itu tindakan yang kita lakukan. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi positif. Terus kemudian meninjau kembali apa yang sudah tadi direncanakan, saya tinjau kembali mau seperti apa. Kemudian meminta warga kelas atau anak-anak ini menandatanganinya dan menempelnya di dinding. Apa yang sudah menjadi kesepakatan atau yang menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, refleksinya apa? Ketika saya melakukan ini, yang pertama, anak itu lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian, anak-anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab. Jika tindakan mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saya pajang itu di dinding. Lah, ini siapa yang buat? Nah, kan otomatis ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab, ini loh kesepakatan keyakinan kelas yang kamu buat. Seperti itu. Terus kemudian anak yang tidak masuk dalam curhat pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Kemudian apa yang jadi tindak lanjut ini? Yang pertama adalah mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Misalnya tidak sesuai, oh ini sudah tidak berlaku, kita revisi seperti itu. Kemudian tindak lanjut yang berikutnya adalah menyebarkan angket melalui uniform untuk mengantisipasi anak yang tidak masuk sekolah. Angket kalau di kelas 5 saya melakukannya menyebarkan lewat angket. Kemudian berikutnya yang akan saya jelaskan sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan. Bapak Ibu semuanya kan hidupnya pengen senang ya, bahagia. Kira-kira bagaimana kalau hidup kita tidak ada kesenangan? Hampa, ya kan? Suram, ya. Kita hidup kan mencari sesuatu yang senang-senang, yang bahagia, bukan yang sedih-sedih kan kayaknya. Terus kemudian kita ingin apa lagi sih? Cinta dan kasih sayang. Tidak hanya anak-anak kita yang butuh cinta dan kasih sayang, kita juga ya. Terus kemudian kebebasan berekspresi. Terus kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Dan yang paling pokok ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita apa? Makan, ya, sandang, papan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dari kelima ini yang paling pokok ini. Nah, materi yang berikutnya, selain tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar pokok kita, di sini kita sebagai guru pernah mengalami di fase ini. 5 posisi kontrol kita di mana sih? Nah, di sini terbagi ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan ada identitas kontrol diri, menghargai diri sendiri ini sebagai manajer. Yang pertama, identitas gagal. Kita seringkali sebagai guru itu menjadi seorang guru yang penghukum. Contohnya seperti apa? Secara tidak sadar kita seringnya kepada anak-anak menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus ada kata-kata juga, misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Karena kita pernah melakukan seperti atau memberontak, menyalahkan orang lain. Ini hasil yang didapat adalah kalau kita menjadi seorang penghukum adalah hasil yang kita dapat. Tentu anak akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong seperti itu. Nah, sedangkan tipe guru dengan
membuat orang merasa bersalah. Kadang kita pernah membuat membuat rasa bersalah juga. Misalnya gini dengan kata-kata berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa. Nah, itu. Terus hasilnya seperti apa kalau kita menjadi guru yang membuat muridnya itu merasa bersalah? Nanti murid itu hasilnya akan bagaimana? Menyangkal, berbohong, kemudian menyembunyikan. Dan tipe yang berikutnya, kita posisi kontrol kita pernah juga jadi seorang teman untuk murid kita. Ini kalau yang terjadi ini biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya kata-kata yang sering kita lontarkan kepada murid-muridnya kalau menganggap anak didik kita itu seperti teman, contohnya, ayolah lakukan itu demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah itu kan relasinya kayak seperti teman. Dan kita juga harus bisa membedakan relasi kita dengan murid itu harusnya sebaiknya seperti apa. Kalau kita memposisikan diri kita kepada murid kita sebagai teman, hasil yang kita dapatkan adalah nanti muridnya ketergantungan. Nah, ada juga posisi kontrol kita sebagai guru yang berikutnya adalah pemantau. Pernah nggak? Paling seringnya kita itu jadi pemantau ya, hanya melihat, nonton, hanya gini, bilangnya apa peraturannya. Kemudian kalau kita menjadi pemantau, hasil yang didapatnya adalah menyelesaikan diri bila diawasi. Kadang kalau kita jadi guru hanya mantau, hasil yang didapatnya itu. Jadi murid itu mau melakukan sesuatu yang kita suruh itu bila diawasi. Itu. Nah, dari keempat tadi posisi yang sudah saya jelaskan, sebaiknya posisi kita itu di mana? Nah, identitas yang berhasil sukses kontrol dirinya sebagai guru adalah manajer. Sebagai manajer, biasanya kalau seorang manajer itu kan membawai, menguasai, tapi menguasai dalam hal-hal positif seperti itu ya. Kalau seorang manajer itu hasil yang didapat ini adalah penguatan pribadi. Jadi pribadi anak-anak kita yang kita buat anak kita menjadi sesuatu hal yang positif, itu akan menguatkan mereka. Yang berikutnya, penerapan. Dari penerapan 5 posisi kontrol itu, biasanya yang harus kita lakukan itu apa? Selalu berusaha memahami persoalan terlebih dahulu. Kalau kita menjadi penghukum, kita seringnya dari 5 posisi kontrol, manakah Bapak Ibu yang sering kita lakukan kepada anak didik kita? Apakah kita menjadi penghukum? Apa kita menjadi membuat merasa bersalah? Atau kita posisinya sebagai teman? Atau kita posisinya sebagai pemantau? Atau kita posisinya sebagai manajer? Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, dari 5 posisi kontrol yang ini, yang paling terbaik membuat anak menguatkan pribadi atau karakternya adalah posisinya ini. Posisi Bapak Ibu harus menjadi ini, manajer.
Nah, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita menghukum itu harusnya penerapannya yang kita lakukan itu apa sebenarnya? Ini selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah. Kadang ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita berusaha cenderung langsung menghukum, mengintimidasi. Kadang kita paling melukai perasaan secara psikis. Nah, kita tidak sadar itu. Nah, seyogianya penerapannya kita lakukan ini tadi berusaha memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah. Kemudian mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan hal sesuatu yang negatif, anak nakal, dari 5 kebutuhan dasar pokok itu mesti ada yang tidak terpenuhi. Contohnya, saya di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Misalnya anak broken home. Sehingga apa? Mereka mencari sensasi, membuat kenakalan di sekolah. Nah, ini yang harus kita cari, mencari penyebab, menggali kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Atau anak itu di rumah itu selalu dikekang oleh orang tuanya sehingga tidak bebas. Sehingga ketika dia di sekolahan, dia melakukan sesuatu yang dia tidak dapat. Seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu penyebab dan dengan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut, sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Kalau ini anak melakukan sesuatu yang negatif ya, jadi kita perlu mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya kalau ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang negatif? Contohnya kayak kemarin di kelas 5 itu ada satu kasus ketika anak sedang mengerjakan tugas, kadang anak iseng merebut ballpointnya, mungkin iseng bersendagurau, menjambak rambutnya mungkin. Nah, itu kan keisengan. Atau kemudian secara tidak langsung yang ditakali itu akan merespon dengan hal-hal yang negatif, otomatis kata-kata kasarnya keluar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Kita melakukannya dengan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi tahapan ini untuk memudahkan kita melakukan restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Tentu ketika anak berbuat salah, menstabilkan identitasnya seperti apa? Kita mengundang anak tersebut, berbicara 4 mata. Tidak mungkin langsung menegur langsung di depan umum. Kita menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian melakukan tindakan yang salah. Apa yang tadi kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian setelah validasi tindakan salah, kemudian melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Nah, ini secara detail segitiga restitusi yang tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menyatakan keyakinan. Nah, dapat kami jelaskan Bapak Ibu, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, seperti juga anak-anak kita pernah melakukan kesalahan. Tentu tidak hanya anak itu saja yang melakukan kesalahan, karena tentu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu. Kemudian validasi tindakan ini adalah memvalidasi mengapa, alasannya mengapa kamu bisa melakukan seperti itu.
Terus kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya apa sih? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa yang kamu butuhkan? Terus kemudian menanyakan keyakinan kelas, itu keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Di situ mungkin kesepakatannya kelas yang sudah dibuat. Contohnya kalau di kelas 5 tidak berkata kasar atau tidak membuli teman. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan itu, otomatis saya menanyakan kembali kepada anak tersebut keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, coba dari materi yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu sudah cukup memahami terkait dengan budaya positif ini ya. Sudah ada penggambaran tadi antara kita menjadi posisi kontrol diri kita. Guru seperti apa sih? Guru penghukum kah? Guru sebagai teman, pemantau. Nah, posisi yang paling tepat tadi adalah sebagai manajer. Dan ketika kita ada anak didik kita yang melakukan tindakan negatif, kita bisa melakukannya dengan praktek tadi, segitiga restitusi. Ini speaking next menyingkat waktu, sudah cukup siang ya Bapak Ibu, jam 14. Baiknya next, penerapan segitiga restitusi. Berarti materi sudah selesai. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan itu sudah saya upload di YouTube. Kebetulan kemarin itu bercerita praktek tentang kasus itu, anak yang berkata kasar dan anak yang suka mengganggu temannya. Jadi di situ saya mempraktekkan bagaimana ketika anak nakal mengganggu temannya, bagaimana saya harus menggunakan penerapan segitiga restitusinya itu seperti apa. Itu sudah saya praktekkan dan harapan saya dari pengibasan yang saya lakukan melalui diseminasi ini, Bapak Ibu semua juga berkenan menerapkan budaya positif tersebut di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu harapan saya. Mengapa perlu? Untuk penciptaan tadi tujuannya adalah pelajar yang punya karakter, yaitu sebagai pelajar yang berprofil Pancasila, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan, monggo kami berikan waktu untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang saya berikan hari ini, diseminasi hari ini terkait budaya positif. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Hidayanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ruth tentang penerapan budaya positif. Nah, itu mengapa kita tidak dibuat peraturannya saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin itu yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Endah pada siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan tentang penerapan budaya positif. Mengapa
tidak dibuat peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas nih? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita ini harus kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi dengan nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita sudah diyakini kan menjadi suatu kemantapan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah meyakini sesuatu pasti mantap, pasti saya bisa, pasti saya tergerak untuk melakukan itu. Contohnya tadi yang sudah saya paparkan. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya, contohnya kita tahu mengapa kita itu memiliki peraturan harus memakai helm bila berkendara roda 2. Itu sebenarnya aturan, tetapi kita meyakini. Selain aturan, kita juga meyakini bahwa kalau tidak memakai helm, akibatnya kalau terjadi sesuatu kecelakaan di jalan akan fatal. Itu yang membuat kita yakin, makanya kita harus memakai helm. Kalau hanya peraturan semata, tidak ada keyakinan, akan terabaikan. Tetapi kalau kita sudah meyakini, tentu itu yang akan menggerakkan kita, yang akan memotivasi kita melakukan peraturan tersebut. Contoh lain, misalnya kalau tadi mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu kan peraturan, tetapi kita meyakini kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak supaya kenapa? Supaya kita tidak terpapar virus corona, karena kita meyakini itu, sehingga kita tergerak untuk melakukan kedisiplinan itu. Dari keyakinan itu kita tergerak itu. Sampai sini sudah cukup paham Bu Enda? Ya. Mengapa sih harus keyakinan? Ya, itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Bu Enda. Berikutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Pak Guru atau siapa, monggo kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada pertanyaan terkait dengan tadi, tertarik dengan adanya penghukum. Nah, karena di sini adalah budaya positif, tentunya ada budaya negatif. Nah, tentunya dalam keseharian kita menjumpai anak-anak kita yang perilakunya itu menyimpang dalam arti masih dalam tahapan terkontrol. Nah, kita sebagai guru yang fungsinya sebagai pengontrol, nah bagaimana cara mencikapinya agar kita itu tidak menjadi seorang penghukum, bagaimana penerapannya begitu. Paling itu karena kami tertarik pada penghukum, jelas namanya guru pasti itu ada tindakan anak kita yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu kita pasti ada istilahnya hukuman, tetapi kemungkinan itu sebetulnya hanya konsekuensi dan bagaimana penerapannya agar kita tidak dikategorikan sebagai cap penghukum itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Hajir yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Karena sebagai guru kita seringkali posisi kontrol kita hampir 60% ketika anak melakukan kesalahan itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Ketika kita sudah tahu ini, mari kita belajar. Jangan sampai kita itu menjadi penghukum.
Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Hajir, bagaimana cara penerapannya supaya kita tidak jadi penghukum. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang negatif, ini kita sebagai guru itu selalu berusaha untuk memahami persoalannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi, persoalan apa yang terjadi, dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Caranya tadi menggunakan segitiga restitusi. Ya. Terus kemudian cara yang berikutnya adalah mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak, sehingga anak tersebut itu melakukan hal negatif. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal yang negatif itu ada satu hal, alasan mungkin mereka kenapa mereka itu melakukan seperti itu. Mungkin ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin anak didik kita nakal karena mungkin tadi di rumah tidak terpenuhi kasih sayangnya, cinta kasihnya, sehingga anak ketika di sekolahan mencari perhatian, mencari sensasi. Itu yang harus kita gali. Sebenarnya apa yang harus kita gali, kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak. Kalau anak itu membutuhkan perhatian, mungkin di rumah tidak ada kasih sayang dari keluarga, kita sebagai guru terapkan budaya positif itu. Seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi tepat. Jadi dari 5 posisi kontrol itu, kalau kita sering menjadi penghukum, kemudian membuat orang bersalah, posisi kita sebagai teman memantau yang lebih baik, yang sudah kami jelaskan ini yang menjadi identitas berhasil itu kita harus bisa menjadi among, berperan sebagai manajer. Karena hal ini akan apa? Menguatkan pribadi atau karakter siswa. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang lain, apakah sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup? Baiklah, kalau begitu selesainya materi pada siang hari ini. Yang terakhir yaitu refleksi dan juga umpan balik terkait kegiatan hari ini. Apa sih sebenarnya refleksi yang kita dapatkan di hari ini? Tentunya kita bisa mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam mengatasi masalah yang terjadi biasanya di sekolah, khususnya di kelas yang sering sekali Bapak Ibu jumpai. Dan refleksi yang berikutnya adalah, marilah pada saat ini ketika diseminasi ini sudah saya imbaskan, mudah-mudahan mohon berkenan Bapak Ibu semua berkenan menerapkan di kelas masing-masing terkait dengan budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan menjadikan sesuatu yang lebih baik di sekolahan kita, mudah-mudahan lebih maju, lebih bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu semua pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya di SD Wringin Harjo 02. Akhir kata dari saya, demikianlah materi siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Ruth Widyastuti. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan semoga kita bisa menerapkan di kelas masing-masing. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita acara tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, karena itu memang dari pribadi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela, saya kelas 5 dari SD Wringin Harjo 02. Bersama dengan teman-teman kami sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang telah kami sepakati bersama mudah-mudahan menumbuhkan budaya positif, pembiasaan baik yang akan membawa dampak besar terhadap keberhasilan pembelajaran kami. Terima kasih guru. Wabarakatuh. Nama saya Daryati, saya guru kelas 4 di SD Negeri Wringin Harjo 02. Melalui diseminasi yang telah Burut sampaikan kemarin, saya sadar bahwa ternyata selama ini posisi saya sebagai guru itu salah, yaitu selama ini kami sering banyak menjadi penghukum daripada manajer kontrol. Nah, dengan diseminasi yang Burut lakukan, mulai saat ini kami akan melakukan perubahan, yaitu bahwa kami sebagai guru adalah menjadi manajer bagi siswa, bukan sebagai penghukum. Itulah yang disampaikan guru tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan mulai sekarang semoga dengan adanya 5 kontrol positif ini, SD Negeri Wringin Harjo 2 akan lebih baik ke depannya daripada yang telah lalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.